Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Ika Tanjung, NPM 20064757774 dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai biomekanika dan kinesiologi dari gerakan jumping smash pada olahraga bulu tangkis. Apa itu smash? Pukulan smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Pukulan ini identik dengan pukulan menyerang karena tujuannya adalah mematikan permainan lawan. Selanjutnya kita akan membahas analisis biomekanik dan kinesiologi dari kegiatan bermain badminton, terutama dalam jumping smash. Fase gerakannya terdiri dari 4 fase. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, ketiga perkenaan, dan 4 pendaratan. Nah, pada saat awalan dan tolakan, mula-mula pemain yang akan melakukan smash mengambil sikap normal dengan jarak yang cukup dari net. Kemudian masuk pada waktu berjalan. Setiap tungkai melakukan gerakan mengayun bila tungkai lepas dari lantai dan selanjutnya melakukan gerakan menapak. Lalu tolakan pada gerakan smash, waktu yang digunakan pada fase melayang atau fase terbang lebih lama dan langkah yang dihasilkan lebih jauh daripada langkah berjalan. Pada tahap perkenaan, gerakan melempar dan memukul memerlukan kecepatan, dan untuk memperoleh kecepatan sudut yang submaksimal, momen inersialnya harus kecil. Yang terakhir ada tahap mendarat. Saat mendarat ke lantai, harus mendarat dengan kedua kaki dan dalam keadaan lentuk. Bidang yang terbentuk adalah sagittal dan aksisnya frontal. Nah, sendi yang dominan adalah yang pertama knee joint saat melompat dan menekuk, termasuk jenis hinge joint. Elbow joint saat fleksi elbow, termasuk jenis hinge joint juga. Ada shoulder joint ketika mengangkat tangan, termasuk jenis ball and socket joint. Dan ada wrist and hand joint saat memegang raket. Lanjut ke muscle activities. Otot inti ada rectus abdominis, erector spine, dan juga oblique. Di leher ada upper trapezius, semispinalis capitis, splenius capitis, dan splenius cervicis. Di lengan atas ada biceps brachiae, ada musculus brachialis, coracobrachialis, dan triceps brachiae. Kemudian di shouldernya ada pectoralis, latissimus dorsi, teres major, dan deltoid. Di lengan bawah ada extensor carpi radialis longus, brevis, extensor carpi radialis ulnaris, digitorum carpi radialis, extensor pollicis longus, pronator teres, palmaris ulnaris, dan juga longus, flexor carpi radialis, dan flexor digitorum sublimis, ada flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, pronator teres quadratus, supinator, dan supinator brevis. Di tungkai bagian bawah ada gastrocnemius, soleus, dan tibialis anterior, dan di tungkai atas dan pelvic ada gluteus, quadriceps, dan juga hamstring. Pada gerakan jumping smash, hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton kedua yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada badminton, shuttlecock yang diberi gaya oleh pemain lewat raket akan mengalami percepatan. Hal ini disebabkan karena resultan gaya yang bekerja pada shuttlecock tidak sama dengan nol. Akibatnya, shuttlecock yang dikenai gaya lewat raket akan melesat sesuai arah resultan gaya. Nah, leverage yang berlaku pada aktivitas ini yang pertama ada tuas jenis 1 ketika pemain menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Tuas jenis 2 ketika otot hamstring pemain bulu tangkis menegangkan beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Dan tuas jenis ketiga ketika pemain mengangkat otot lengan dan juga bahu. Ada beberapa cara untuk mencapai smash yang kuat. Yang pertama, menggunakan otot pergelangan tangan. Yang kedua, berlatih teknik scissor jump. Yang ketiga, melatih kecepatan dan juga kelincahan. Yang keempat, mengembangkan teknik grip. Dan yang kelima, latihan timing. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.